Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvan Rizky Alhapsi dari kelas TE2B NIM 220 1048. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kuil 2011 bagian 4 dan 5. Yaitu video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari matkul perawatan dan perbaikan. Kita langsung saja ke penjelasan kuil 2011. Yang pertama ada proteksi untuk keselamatan, kedua testing strategi, tiga testing proses, dan keempat testing reflection. Nah, proteksi untuk keselamatan, proteksi terhadap kejut listrik. Di sini ada, nah, seperti alat alat di samping yang merupakan standar GPAS berjenis RCGB, yaitu GPAS untuk proteksi arus, lebih terpadu untuk pemakaian rumah tangga dan sejenisnya. Jadi pas untuk rumah tangga. Misalnya di bagian 4-41 proteksi untuk keselamatan. Penjelasan yang pertama ada konduktor dan lainnya boleh digunakan untuk sirkuit masuk, yaitu sirkuit antara panel PLN dan panel pelanggan. Yang kedua yaitu lintasan arus untuk lintasan arus melalui tubuh manusia, bahaya pada manusia terutama tergantung kepada besarnya dan durasi aliran arus. Nah, namun tidak ada terkecuali itu, namun zona waktu arus yang ditentukan dalam ayat yang ditentukan di atas itu tidak dapat diterapkan langsung dalam praktik untuk mendesain tindakan proteksi terhadap listrik, yaitu karena sangat bahaya, bisa menyebabkan kematian, kan? Jadi tidak boleh diterapkan atau dipraktikkan. Yang ketiga, bila GPAS digunakan dalam sistem TNCS, konduktor ban tidak boleh digunakan untuk sisi ban. Hubungan konduktor proteksi ke konduktor ban harus dilakukan pada sisi sumber GPAS. Yang keempat, bagi pedoman, maka batas voltage yang aman untuk manusia adalah 50 volt untuk kondisi kering. Nah, jadi untuk kondisi kering itu batas maksimalnya 50 volt, itu termasuk gede itu, dan 25 volt untuk kondisi basah. Kenapa lebih kecil? Karena kondisi basah itu sangat berbahaya, jadi sangat bikin arus listrik itu bisa merambat cepat, itu sangat marketing. Terus sentuh tidak sengaja tidak dianggap berbahaya jika voltage yang dihasilkan dari muatan sakit turun di bawah 120 volt dalam waktu kurang dari 5 detik setelah diskoneksi dari suplai daya. Yang up down, GPAS ialah gawai yang menggunakan pemutus yang peka terhadap arus sisa yang dapat memutus sirkuit termasuk konduktor netralnya secara otomatis dalam waktu tertentu. Apabila arus sisa yang timbul karena terjadinya kegagalan insulasi melebihi nilai tertentu, sehingga tercegahlah bertahannya voltage sentuh yang terlalu tinggi. Nah, bagian 42 proteksi terhadap efek thermal. Penjelasannya, 1. 3 unsur dapat memicu terjadinya kebakaran, yaitu adanya bahan-bahan yang bisa terbakar. Yang kedua, adanya sumber bahan atau api, dan adanya oksigen udara. Yang kedua, perlengkapan listrik tidak boleh menimbulkan bahaya kebakaran pada bahan yang berada di dekatnya. Tiap petunjuk pemasangan relevan dari pabrik harus diobservasi sebagai tambahan persyaratan kuil. 3. Bahan busur api yang digunakan untuk tindakan proteksi ini harus tidak dapat terbakar.
bahan-bahan yang kita terbakar gitu dalam jumlah yang signifikan, maka harus diambil tindakan pencegahan untuk mencegah cairan yang terpakai dan sel pembakaran cairan, contohnya api, asap, gas racun menyebar ke bagian bangunan yang lain. Dan 43 terhadap arus listrik. Nah, yang satu, arus lebih dapat terjadi ketika arus listrik melebihi kapasitas konduktor. Karena itu, diperlukan peralatan proteksi beserta persyaratannya untuk melindungi konduktor aktif dari arus lebih. Proteksi dilakukan dengan cara memilih gawai proteksi yang tepat untuk setiap sirkuit, juga mencakup koordinasi proteksi beban lebih dan proteksi hubung pendek. Yang kedua, gawai yang memberi proteksi terhadap beban lebih dan arus hubungan pendek harus mampu memutuskan dan untuk pemutus sirkuit menghubungkan setiap arus lebih sampai dengan arus hubung pendek prospektif di titik tempat gawai tersebut dipasang. Yang ketiga, dengan mempertimbangkan pertumbuhan beban pada instalasi, maka kabel dan konduktor berinsulasi yang digunakan untuk sirkuit daya dan pencahayaan makul sebaiknya mempunyai luas penampang minimum 2,5 mm persegi untuk tembaga. Nah, yang keempat, ada proteksi. Nah, menurut yang saya katakan, ini mungkin tidak memastikan, tetapi dalam kasus tertentu, misal jika harus lebih berkeseimbangan kurang dari dalam kasus demikian, baiknya dipertimbangkan untuk memilih kabel dengan luas penampang yang lebih besar, jadi biar tidak mudah terbakar gitu ya. Nah, bagian 52 sistem perkawatan. Sistem perkawatan di sini pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik. Sistem berhubung rel saat ini sudah banyak digunakan terutama untuk bangunan gedung komersial yang besar seperti ini ya. Keuntungan sistem berhubung rel dibandingkan dengan memakai kabel adalah sebagai berikut. Sistem berhubung rel merupakan seksi-seksi atau berupa potongan lengkap yang dapat disambung sesuai kebutuhan. B. Bentuknya kompak sehingga lebih mudah dipasang. Yang C. Kapasitas antar arus besar, mempunyai susut dan drop voltage yang relatif lebih rendah. Ini saya penjelasan lagi. Part 1, konduktor polos adalah konduktor telanjang tanpa insulasi dan selubung hanya dapat dipasang di atas insulator. Ini juga stasiun di Indonesia. Konduktor berinsulasi adalah konduktor yang mempunyai insulasi tapi tanpa selubung biaya atau selubung atau biasa dikenal sebagai kabel minyak. Namanya kabel minyak. Hanya biasanya dipasang dalam konduit berhubung atau talang kabel. Yang ketiga, part 3-nya, kabel berselubung atau biasa dikenal sebagai kabel NYM dan NYY dapat dipasang pada hampir semua ide pemasangan kabel berselubung. Ide tunggal yang tidak diizinkan nama pemagun. Yang part 4, di Indonesia pada praktiknya instalasi magun atau fixed installation voltage rendah biasanya menggunakan voltage nominal 230 per 400 volt. Nah, penjelasan lagi yaitu pada lokasi yang disebut dengan jumlah yang signifikan AM4, tindakan pencegahan tambahan harus diambil. Nah, untuk mencegah akumulasi atau zat lain dalam jumlah yang dapat mempengaruhi secara merugikan, disipasi pasang dari sistem peralatan. Banyak dapat menyebabkan pemburukan jualan atau jual atau utilisasi berbahaya tidak boleh ditemukan sehingga dapat kontak satu sama lain. Takutnya nanti error. Nah, yang ketiga, berkaitan dengan keselamatan kegunaan kabel atau konduktor berinsulasi yang dapat terbakar dan membahayakan lingkungannya. Misalnya kabel terpendam, diangkat secara dengan chip yang dipasang demikian sehingga mengurangi resiko hubungan arus dan listrik menjadi
lebih mudah. Yang dimaksud dengan konduktor aktif adalah konduktor atau bagian konduktif yang dimaksud untuk diintegrasikan pada operasi normal, dimaksud netral, tetapi dengan tensi bukan konduktor pen atau gabungan konduktor proteksi TE dan konduksi netral. Bagian 5 isolasi pelaran dan kendali. Penjelasan kontak erat semua kutub dari gawai multi-kutub harus dikapal secara mekanis demikian sehingga dapat menghubungkan dan memutus secara bersama-sama, kecuali kontak tersebut hanya dimaksud untuk netral, dapat menutup sebelum dan membuka setelah kontak yang lain. Nah, jadi AS dalam hitung AS harus secara posisi dan untuk mencapai arus sisa AS dan untuk memutus arus sirkuit pada kondisi normal dan kondisi berarus sederhana. GPAS harus dipilih demikian dan sirkuit listrik dibagi demikian sehingga setiap arus bocor bumi yang dapat diperkirakan terjadi selama operasi normal dari beban berhubung akan tidak mungkin menyebabkan trip yang tidak terlalu. Nah, rumah kering atau push yang menggunakan screen putar harus dihubungkan sendirian sehingga kontak tengahnya berada pada sisi supply dari rumah screen. Nah, rumah screen untuk membawa screen besok harus disusun demikian sehingga tidak memungkinkan pembawa screen membuat kontak antar bagian konduktif dan dua rumah screen yang berdekatan bisa membahayakan. Nah, bagian 554 susunan pembinaan konduktor proteksi dan konduktor ikatan proteksi. Nah, dari elevator ke bumi pada instalasi harus dihubungkan pada terminal pembinaan utama dengan menggunakan konduktor pembinaan. Konduktor pembinaan tidak berinsulasi yang ditanam dalam bumi dianggap sebagai bagian elektrod bumi. Nah, bahan dan dimensi elektrod bumi harus dipilih untuk tahan terhadap korosi dan untuk mempunyai kuat mekanis yang memadai. Jika elektrod kita hanya digunakan untuk mengukur gradien voltage, luas penambang minimum pada baja galvanis atau berlapis tembaga harus 16 mm per segi dan pada tembaga 10 mm per segi. Nah, bagian satu ada lagi berikut adalah contoh elektrod yang dapat digunakan jaringan struktur bawah tanah yang tertanam dalam fondasi atau pembinaan fondasi. Plat atau logam tulangan beton kecuali beton pertegangannya tanam dalam bumi, batang atau pipa atau kawat yang contohnya selubung logam dan penutup logam lain dari kabel membuat kondisi dan persyaratan lokal. Rangka logam bawah tanah yang sesuai. Nah, ini menurut kondisi dan persyaratan lokal. Pipa logam untuk cairan atau gas yang mudah terbakar tidak boleh digunakan sebagai elektrod bumi. Nah, penjelasan dari arus gangguan mengalir melalui kondisi lin L1 tempat terjadi hubungan pendek pada PKP dan kemudian melalui konduktor proteksi TE mengalir ke bumi melalui elektrod bumi A dan B mengalir ke titik sumber. Konduktor pembumian adalah konduktor yang memberikan lintasan konduktif atau bagian lintasan konduktif antara titik tertentu dalam suatu sistem atau dalam suatu instalasi atau dalam perlengkapan dengan suatu elektrod bumi dan suatu jaringan elektrod bumi. Bagian 5/55 perlengkapan lain. Yang pertama sesuai definisi EIC, linear adalah aparatus yang mendistribusikan, memfilter atau mentransformasikan cahaya yang dipancarkan dari satu lampu atau lebih yang memancarkan kecuali lampu itu sendiri semua bagian yang perlu untuk membangun dan memperolehkan lampu dan juga perlu alat bantu sirkuit bersama-sama dengan sarana untuk menghubungkan ke supply listrik. Yang kedua, jadi kabel atau konduktor berisolasi secara
konektor berinsulasi yang sesuai seperti ditentukan dalam 559 cuma tidak dan harus digunakan hanya yang yang sesuai untuk perawatan tembus. Yang ketiga, untuk kabel resolusi sesuai seri PIC 6027 atau seri SNI 0466C9. Maksimum untuk kabel biasanya adalah 70 derajat Celcius, sedangkan untuk jenis tahan panas dan resisten adalah 90 derajat Celcius. Bagian 50, penerapan listrik. Penjelasan tusuk kontak harus didesain demikian sehingga ketika dihubungan tidak mungkin terjadi sentuh tidak sengaja dengan bagian atas. Tusuk kontak harus terbuat dari bahan yang mudah terbakar, tahan lembab, dan secara mekanis cukup kuat. Tusuk kontak yang tidak terlindungi tidak boleh terbuat dari bahan yang mudah pecah. Sambungan antara tusuk kontak dan kabel fleksibel harus baik untuk menghindari kerusakan mekanis. Nah, ada kontak pasangan dinding di instalasi listrik dan masjid. Nah, biasanya di rumah tangga harus dipasang dengan ketinggian kurangnya 1,25 meter dari lantai. Lalu kontak dari jenis putar atau tutup. Paranti portable itu merupakan paranti kasabel, yaitu paranti di mana putar putar atau prinsip listrik tidak bergantung hanya pada insulasi dasar, tapi mencakup tindakan tambahan di mana bagian konduktif dapat diakses di hubungan ke konduktor pembunyian reaksi atau perawatan maupun instalasi. Jika piranti portable baiknya dilengkapi tusuk kontak dengan pembunyian samping. Piranti kelas 0 adalah piranti di mana proteksi terhadap konduktif bergantung hanya pada insulasi dasar. Piranti kelas 0E adalah piranti yang mempunyai kurang-kurangnya insulasi dasar yang menyeluruh dan dilengkapi terminal pembunyian, tapi mempunyai kabel umur supply tanpa konektor pembunyian dan tusuk kontak tanpa kontak. Nah, bagian 5. Perlengkapan hubungan bagian kendali PHBK serta komponennya. Penjelasan perlengkapan listrik yang dimaksud itu untuk dihubungkan sirkuit listrik untuk keperluan melaksanakan suatu fungsi atau lebih. Contohnya proteksi, kendali, isolasi, penekanan trigger, atau kontrol gate. Nah, fungsi utama PHBK yang pertama, 1. Listrik terhadap arus dengan lebih arus hubung pendek jalan insulasi arus sisa. Nah, kedua, isolasi listrik dari bagian instalasi. 3. Kendali penekanan fungsional, penekanan darurat, kendali darurat, penekanan off untuk perawatan mekanikal, penekanan lokal atau berjauh. Nah, penataan PHBK 1. Harus ditata dan dipasang rapi dan teratur dan tempatnya dalam ruang yang cukup leluasa sehingga pemeliharaan dan pelayanan mudah dan aman, dan bagian yang penting mudah dicapai. 2. Semua instrumen ukur, tombol dan harus dapat diayuh dengan mudah dan aman, dan depan tanpa bantuan tanda, meja atau perkakas yang tidak lazim lainnya. Yang ketiga, PHBK yaitu pasang luar harus dipasang di tempat yang cukup tinggi sehingga tidak akan terendam pada waktu banjir dan juga harus cukup kuat. 4. PHBK harus dipasang dalam yang ditempatkan dalam ruang khusus untuk memenuhi ketentuan ruang tersebut dalam bagian 8. 5. Lemari hubung bagi kontak hubung bagi dan meja hubung bagi harus dipasang pada tempat yang sesuai, kering, dan berventilasi cukup. Penyambungan saluran masuk dan saluran keluar harus menggunakan terminal sehingga penyambungan dengan komponen dapat dilakukan dengan mudah, teratur, dan aman. Penyambungan saluran masuk saluran keluar harus menggunakan terminal. Apabila tidak akan bisa menghasilkan bahaya menggunakan sambungan puntir dilarang. Thank you, terima kasih. Sekian dari saya penjelasan dari web berikut 11 bagian 4 dan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.